Indosiklopedia. Kita sudah sampai di Makassar Ki. Ikuti terus perjalanan kita di provinsi ini. Ikuti terus perjalanan kami di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, kota penuh dengan sejarah dan pelabuhan-pelabuhannya. Pagi-pagi makan roti, tidak lupa membeli sapi. Yuk kita sarapan pagi, karena hari ini kita akan makan coto Makassar di sini. Pantun nggak jelas. Coto Makassar sudah sampai di meja, langsung kita kasih ininya. Jadi coto Makassar tanpa ketupat Makassar tidak akan menjadi coto Makassar Ki. Tapi sebelumnya kita kasih jeruk dulu biar segar. Oke. Jadi teman-teman, coto Makassar di Jalan Nusantara atau kita biasa sebut coto Nusantara itu sudah berdiri di tahun 1978 di sini, dan rasanya denger sih otentik ya. Mari kita coba. Cara makannya nggak tahu, tapi coba kita makan gitu aja ya, ketupatnya. Jadi kuahnya sendiri itu nggak terlalu kental, tapi juga nggak terlalu encer. Tapi yang membedakan adalah rasa otentiknya dan juga rempah-rempahnya yang sangat kuat. Jadi kita bisa merasakan rasa asli dari coto Makassar di coto Makassar Nusantara. Tabe, Daeng, kalian semuanya yang pingin tahu sejarah tentang Pulau Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, nggak usah kemana-mana. Cukup datang ke satu tempat dengan sejuta cerita dan sejarahnya. Kemana itu? Yaitu di Benteng Rotterdam. Oke, ikuti terus kita ya. Jadi benteng ini sebenarnya benteng peninggalan kerajaan Goa. Kerajaan Goa Talo itu dibangun pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-9. Namanya Daeng Matantre, Karaeng, Manguntungi, Tumapak Resi Kalona. Tumapak Resi itu artinya sakit, Kalona itu leher. Sakit leher dong? Ya, raja yang sakit leher. Oh, Raja Goa. Itu dijadikan sebagai gelar anumerta daripada Raja Goa yang ke-9. Jadi benteng ini fungsinya adalah sebagai benteng pelindung daripada kota raja daripada kerajaan Goa, yaitu Benteng Sembauku, dibangun tahun 1525. Jadi sebelum Belanda ataupun penjajah ke sini? Ya, sebelum masuk ya. Setelah Raja Goa ke-9 ini wafat, kemudian pembangunan benteng dilanjutkan oleh Raja Goa yang ke-10. Namanya Iman Regau dan Gonto Karang Lakium Tumipalang Ulawun. Jadi konstruksinya diperkuat dan diselesaikan oleh Raja Goa ke-14 bernama Imam Ngerangi dan Imam Rabia Sultan Alauddin, kakeknya Sultan Hasanuddin, dengan menggunakan batu yang dipahat kemudian disusun. Dan dulunya banyak rumah panggung dalam benteng ini. Jadi rumah panggung itu rumah Makassar, bertiang kayu, atapnya dari daun nipah, dindingnya terbuat dari bambu. Hanya saja benteng ini jatuh ke tangan Belanda pada masanya Sultan Hasanuddin melalui perjanjian Bongaya tahun berapa itu? Tahun 1667. Kemudian diambil alih oleh Belanda dan dirubah namanya dari ujung pandang menjadi Fort Rotterdam. Dari jadi nama Rotterdam itu sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh Belanda untuk mengenang kota kelahirannya, yaitu Rotterdam. Jadi gubernur Belanda pada waktu itu adalah Cornelis Johnson Spilman. Beliau lahirnya di Rotterdam. Setelah dikuasai oleh Belanda, maka rumah adat itu dihancurkan oleh Belanda. Kemudian tidak ada lagi bangunan Makassar dalam benteng ini, melainkan bangunan Belanda bergaya Eropa. Ya. Jadi setelah Belanda kuasai, maka mereka menambahkan benteng-benteng kecil. Jadi kalau kita lihat dari atas bentuknya seperti penyu, sehingga orang Makassar juga menyebutnya benteng Panyua. Panyua? Ya.
itu penyu ya. Itu bentuk daripada benteng ini. Di dalam ini ketika dikuasai oleh Belanda, mereka jadikan benteng ini sebagai pertahanan, pemukiman pejabat tinggi Belanda dan perdagangan. Dan di sini juga pernah ditahan Pangeran Diponegoro, kurang lebih 21 tahun beliau ditahan. 21 tahun? 21 tahun dalam benteng ini. Hanya saja ruang tahanannya itu tertutup ya, yang pojok sana. Oh, kita tidak bisa ke situ berarti. Tertutup Pak. Saya dengar-dengar itu tempat tahanannya itu sangat pendek sekali. Ya agak tinggi Pak. Oh. Agak tinggi, hanya saja pengap. Pengap. Ya pengap di dalam. Jadi beliau ini tidak disiksa. Dia hanya sebagai tahanan politik yang seperti itu. 21 tahun di situ. Di situ hanya beberapa tahun. Kalau saya baca bukunya Peter Carey itu cuma beberapa tahun, kemudian dipindahkan ke Gedung J. Ya. Di sini ada pintu besar, ada pintu kecil, dan ini adalah salah satu strateginya Belanda karena beliau ingin dilihat oleh Belanda itu tunduk kepada Belanda. Hanya saja Pangeran Diponegoro dia bisa baca hal seperti ini karena beliau tidak mau tunduk kepada Belanda. Kemudian beliau keluar membelakangi Belanda di sini. Dia tidak mau tunduk. Ini adalah salah satu catatan beliau. Dan ini tulisan Arab seperti ini. Bisa kita lihat tulisannya. Arab juga. Pangeran Diponegoro ini kan dia lahir dari wanita seni. Dia bukan putra mahkota. Dia adalah putra Hamengkubuwono yang ketiga. Kemudian beliau ini kan memisahkan diri ke Tegarejo. Dia bersama dengan neneknya di sana. Dan disitulah Pangeran Diponegoro belajar Islam itu di pesantren. Kemudian dari situ melihat bahwa Belanda sudah berkuasa di tanah Jawa. Dan alasan daripada perlawanan Pangeran Diponegoro itu sebenarnya adalah penderitaan sosial. Itu yang memicu sehingga dia bangkit melakukan perlawanan dalam 1895 sampai 1830. Dan ini dalam catatan Peter Carey itu bahwa dalam ruang tahanan ini Pangeran Diponegoro menulis surat kepada ibunya supaya ditemui di Makassar. Hanya saja ibunya sudah lanjut usia. Dan balasan suratnya itu dia mengatakan bahwa apabila kita tidak bertemu di dunia, mudah-mudahan kita bertemu di akhirat. Luar biasa ya, kecintaan terhadap ibu. Iya. Jadi di sini selama berapa tahun? Hanya beberapa tahun sih, tidak lama, sekitar 3-4 tahunan. Tapi akhirnya meninggal di Benteng saya, dia mengatakan meninggalnya itu di dalam benteng ini. Di Gedung J dia ruangannya. Dipindahkan ke sana karena ini diskusinya pembahasan terkait dengan Irfan ini karena tidak pantas bagi bangsawan Jawa di sini. Iya. Betul. Nama museum. Jadi museum ini namanya Lagaligo. Dulunya pada masa Belanda itu Celebes Museum. Celebes itu sebenarnya adalah nama pulau daripada Pulau Sulawesi. Kemudian dari Celebes menjadi Sulawesi ya. Sula itu artinya pulau, Wesi itu besi. Jadi hari ini Pulau Sulawesi itu mengandung biji besi. Dan dulunya kerajaan Majapahit dengan kerajaan Luwu di Sulawesi, mereka menjalin kerjasama dalam hal perdagangan biji besi. Jadi bahan daripada keris di Jawa, bahannya itu dari Sulawesi. Bahkan sejarah daripada Sulawesi ini tidak bisa dikatakan tidak ada kecuali diambil dari bukunya Empu Prapanca, Negara Kartagama. Jadi dalam buku Negara Kartagama itu ditulis di situ ada Makassar, ada Buton, kemudian ada Selayar, ada Bantayan. Kalau dalam tulisannya dalam buku itu bukan Bantayan, tapi Bantayan. Di situ. Bantayan. Ya. Jadi di situ mereka berasumsi bahwa disinilah letak daripada kerajaan Goa dulunya seperti itu. Ini ada lukisan cap tangan juga di dalamnya, itu kurang lebih ini ya. umur usianya itu 45.000 tahun yang lalu. Ini Ya.
Ini sudah banyak melahirkan profesor dari luar negeri ini. Yang datang penelitian di sini. Wah, harus datang gitu. Ini jadi semua kerajaan di Sulawesi Selatan ini semuanya masih Masih eksis. Goa, Bone. Goa, Bone sama Luwu. Ah, itu semuanya masih ada. Masih ada. Rajanya pun juga. Rajanya masih ada. Ini replikanya sebenarnya. Jadi raja Goa pertama itu seorang perempuan. Namanya Tomanurun. Kalau Bone dengan Luwu itu rajanya laki-laki. Iya. Kalau di Goa perempuan. Ini tegunan Bugis ini. Jadi perempuan Bugis itu sebelum mereka menikah harus menyelesaikan tenunan ini dulu. Ya. Untuk digunakan saat Biasanya itu pernikahan. menjadikan persembahan kepada keluarganya. Seperti itu. Menarik sekali. Tempatnya benteng tapi di dalamnya ada museumnya. Iya. Ini Bala Lompoa ini. Pak. Bala itu rumah, Lompoa itu besar. Menarik. Jadi teman-teman semuanya, kita berjalan-jalan di Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam ini. Tadi sudah banyak diceritakan, ada sejarahnya, ada kebudayaannya, ada kerajaan yang dipelajari, sampai akhirnya penjajahan, sampai bahkan perkembangan hari ini pun juga bisa dilihat, salah satunya di Benteng Rotterdam ini. Jadi teman-teman, one stop history, datang ke Sulawesi Selatan langsung ke Fort Rotterdam, teman-teman dapat semuanya.